Perhatikan yang paling dahsyatnya. Tolong jangan bawa saya ke Nabi. Saya akan berikan kepada Anda hadiah informasi satu ayat yang kalau Anda bisa bacakan ini, setan akan lari meninggalkan Anda. Perhatikan poinnya Bapak Ibu, ya. Nanti kita akan tahu bahwa ini setan yang menyamar, oke? Tapi poinnya adalah ini setan yang menyamar, tapi setan ini tahu kebiasaan orang. Dan dia masuk dengan kebiasaannya, gratifikasi Pak. Tidak harus selalu uang. Setan tahu kebiasaan manusia itu senang apa. Abu Hurairah itu seorang pembelajar ulung, lebih senang ilmu ketimbang harta. Beda mungkin menggodanya ketika dengan Utsman, dengan Abdurrahman bin Auf. Karena tahu ini senang ilmu, maka gratifikasinya masuk lewat ayat yang belum dia tahu. Bayang ya? Kebayang tuh bagaimana? Makanya di dalam bahasa Yunani kenapa disebut dengan diabolis yang kelak menjadi iblis? Diabolis itu asalnya sifat intelek jenius yang menyimpang dengan intelektualisasi. Ya, jadi iblis itu kenapa disebut iblis? Karena dia punya kepandaian tingkat tinggi untuk menggoda, cuma diarahkan kepada yang menyimpang. Dan saking dia pintarnya, dia tahu kebiasaan si fulan itu apa. Ya. Jadi begitu kemudian ditampakkan itu kaget Abu Hurairah karena baru dengar ini selama ini. Dalam kagetnya lepaslah kemudian tangkapannya itu pergi. Maka diadukan kepada Nabi esoknya. Saya sudah katakan padamu, ya, dia itu pembohong. Ya, tahu nggak siapa itu? Tidak ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu setan yang sedang menyamar. Walaupun perkataannya itu betul, tetap dia salah kata Nabi. Tetap dia salah. Walaupun perkataannya apa? Betul. Yang diajarkan itu ayat kursi Pak. Ayat kursi Al-Baqarah 255. Quran surat 2 ayat 255. Jadi ketika dibacakan kaget bengong pergi setannya. Setan sendiri mengatakan kalau dibacakan itu setannya lari. Nah bayangkan, ya. Jadi ketika Anda ditugaskan salah satu ayat yang dihadirkan dalam Al-Quran, biasakan malam baca itu. Sebelum ada putusan menangani perkara bacakan itu.